StarTalkIt.com. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di YouTube channel saya, Wisnu Priyo Pamungkas. Kali ini pembahasan tentang analisa kebutuhan perangkat lunak. Ya, seperti biasa, untuk materi-materi saya di awal, saya akan selalu memperkenalkan diri saya dulu, karena saya yakin audiens ada yang memulai untuk melihat video-video YouTube channel saya, tidak selalu harus dari video-video yang di materi awal. Ya, kita lihat slide saya. Oke. Perkenalkan, nama saya adalah Wisnu Priyo Pamungkas. Ya, dengan sertifikasi profesi saya adalah Project Management, kemudian di IT Service Management, dan Agile Scrum. Juga pada IT Audit dan asesor profesi kompetensi. Ya, perkenalkan, saya sebagai praktisi konsultan MIS IT untuk Project Management, praktisi konsultan Scrum Master, praktisi konsultan ISO Audit TI dan Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Kemudian juga sebagai trainer profesional, Project Management, Scrum, dan Business Analysis, serta Audit TI. Kemudian saya sebagai salah satu asesor di informatika untuk LSP P1 Ubarajaya. Juga rutinitas saya adalah sebagai akademisi dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bayangkara Jaya. Ya, jadi untuk saat ini perkenalan saya seperti itu, dan kita akan mulai masuk ke materi-materi terkait dengan analisa kebutuhan perangkat lunak. Ya, sebelumnya perlu diingat oleh audiens bahwa untuk analisa kebutuhan perangkat lunak ini sering kita kenal dengan istilah Software Specification, Software Requirement Specification atau SRS. Ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan sering juga dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke slide pertama. Ya, materi ini akan kita mulai dengan kita buka slide yang pertama. Oke, yaitu pembahasan pertama terkait dengan materi untuk pertemuan 4 dan ke-5. Ya, materi ini ya terkait dengan pembahasan konsep utama yang ada yang akan kita gunakan dalam rangka analisa kebutuhan perangkat lunak, atau nanti kita akan sama-sama melihat materi terkait dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Konsep utama di sini itu ada skema diagram yang bisa kita lihat di slide, ya, yaitu dengan sejumlah 6 pembahasan yang kita bisa lihat di sini adalah dari need, ya, changes, kemudian solution,
konteks, value, dan stakeholder ya. Jadi ada 6, yaitu ada needs, changes, kemudian solutions, konteks, value, dan stakeholder. Apa itu semua yang ada di dalam pembahasan 6 konsep utama ini? Kita akan lihat sama-sama. Kita akan share materinya. Ya. Konsep utama tadi sudah disampaikan melalui gambar, skema, diagram yang 6 konsep. Ya. Nah, 6 konsep tersebut adalah change, need, solution, kemudian stakeholder, dan berikutnya adalah value dan konteks ya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Untuk yang change, perubahan ya, itu adalah tindakan transformasi dalam menanggapi kebutuhan ya. Tindakan transformasi dalam menanggapi kebutuhan. Kalau kita perhatikan di sini menanggapi tentang transformasi, maka untuk kondisi tren sekarang adalah transformasi digital ya. Kemudian juga ada pembahasan perubahan yang meningkatkan kinerja perusahaan yang terkendali, itu akan mengingatkan audiens terhadap pembahasan IT security, yaitu keamanan sistem informasinya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan needs atau kebutuhan. Nah, di sini kita bisa sama-sama perhatikan need atau kebutuhan ini adalah masalah atau peluang yang akan ditangani. Kemudian juga kebutuhan dapat menyebabkan perubahan dengan memotivasi stakeholder dalam bertindak ya. Dan juga perubahan juga dapat menyebabkan kebutuhan dengan mengikis ya, mengurangi atau meningkatkan nilai dari solusi yang ada. Ya, jadi di kebutuhan ini masalah atau peluang akan selalu ditangani. Ya, harusnya masalah dan peluang ini juga bisa menjadikan memotivasi stakeholder dalam bertindak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan juga dapat menyebabkan kebutuhan dengan mengurangi atau meningkatkan nilai dari solusi yang ada. Ya. Oke. Selanjutnya dengan pembahasan solusi tadi, ini ada konsep utama juga terkait dengan solusi, yaitu cara spesifik untuk memuaskan satu atau lebih kebutuhan dalam sebuah pembahasan. Ya. Yang berikutnya sebuah solusi memenuhi kebutuhan dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan ini. Ya. Atau juga memungkinkan para stakeholder ya dengan solusi ini untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di kondisi tersebut ya. Jadi kita sudah bahas 3 konsep utama terkait change, perubahan, need, kebutuhan, dan solution. Yang keempat berikutnya adalah terkait dengan stakeholder. Stakeholder itu seperti yang sudah mungkin audiens pernah menyaksikan video saya di video YouTube channel Project Management, ada pembahasan stakeholder pula di situ, yaitu adalah kelompok atau individu yang memiliki keterkaitan antara kegiatan tersebut, baik itu adanya perubahan, adanya change, kemudian adanya need, ya, ataupun juga dengan adanya solution. Nah, ini berarti di sini dikelompokkan oleh hubungan mereka yang memiliki minat, memberikan dampak atau pengaruh terhadap perubahan tersebut. Ya, kemudian hubungan mereka itu terkait dengan tadi change, need, dan solution. Yang berikutnya setelah stakeholder, maka ada pembahasan value di sini, nilai. Ya, yang perlu diperhatikan di sini nilai kepentingan atau kegunaan sesuatu bagi stakeholder dalam sebuah pembahasan dapat berupa potensial keuntungan, ya,
maupun juga penurunan dari kerugian, risiko maupun biaya. Dan value ini bisa dilihat antara tangible versus intangible, kemudian ada absolute versus relative terms. Yaitu tadi pembahasan stakeholder dan value. Kemudian kita lanjutkan, di sini adalah konteks yang 6 konsep utama yang terakhir adalah terkait dengan keadaan yang mempengaruhi atau dipengaruhi dan memberikan pemahaman tentang perubahan. Ya, yang dimaksud dengan konteks di sini adalah keadaan yang saling mempengaruhi. Nah, perubahan terjadi dalam konteks itu konteksnya adalah segala sesuatu yang relevan dengan perubahan yang ada dalam lingkungan. Konteks dapat mencakup seperti contoh antara lain ada sikap, perilaku, kepercayaan, pesaing, budaya, demografi, tujuan pemerintah, infrastruktur, bahasa, kerugian, proses, produk, proyek, penjualan, musim, terminologi, teknologi, cuaca, dan elemen lainnya yang memenuhi definisi tersebut. Ya, itu adalah pembahasan yang keenam, yang terakhir untuk konsep utama. Ya, baik, kita akan coba perhatikan ke slide berikutnya adalah seperti biasa. Di akhir pembahasan saya sering memunculkan slide terkait dengan cari tahu lebih jauh, yaitu di sini terkait dengan penerapan bisnis analisis core concept, ya, bisnis analisis core concept atau BACC, yaitu pembahasan tentang konsep utama tadi, kualitas dan kelengkapannya, yaitu apa jenis perubahan yang kita lakukan, ya, kemudian apa kebutuhan yang kita coba penuhi, apa solusinya yang kita buat atau kita ubah, siapa saja pemangku kepentingannya yang terlibat, ya, stakeholder yang terlibat, apa yang para stakeholder anggap bernilai, sampai juga terkait dengan konteks yang ada dan solusinya. Ya, itu coba audiens bisa cari tahu lebih jauh. Oke, tadi pembahasan pertama sudah kita akhiri. Berikutnya adalah pembahasan kedua mengenai istilah-istilah penting. Oke, pembahasan kedua, istilah penting dalam analisa atau bisnis analisis, itu ada pembahasan 8 item, yaitu 1, bisnis analis, ya, bisnis analisis, bisnis analisis information, yang ketiga design, kemudian ada enterprise, organization, plan, requirement, dan risk. Ya, jadi saya ulangi, istilah penting dalam bisnis analis itu ada 8, yaitu business analysis, business analysis information, kemudian design, enterprise, organization, plan, requirement, dan risk. Oke, kita akan sama-sama lihat ke dalam pembahasan masing-masing di istilah penting. Business analysis itu menurut B.A. Bock, menurut Business Analysis Body of Knowledge, menggambarkan dan mendefinisikan aktivitas bisnis analisis sebagai praktek atau aktivitas yang memungkinkan perubahan dalam suatu perusahaan dengan mendefinisikan kebutuhan dan merekomendasikan solusi yang memberikan nilai kepada stakeholder. Ya. Oke, itu adalah business analysis. Kemudian business analysis information itu beragam set informasi yang dianalisis, diubah, dan dilaporkan oleh bisnis analis. Oke, jadi kalau tadi bisnis analisis itu menggambarkan dan mendefinisikan aktivitas bisnis analis sebagai praktek atau aktivitas yang memungkinkan perubahan dalam suatu perusahaan, ya, dengan mendefinisikan kebutuhan dan merekomendasikan solusi yang memberikan nilai kepada stakeholder. Nah, kalau business analysis information itu adalah beragam set informasi yang dianalisis, diubah, dan dilaporkan oleh seorang business analis. Ya, informasi dalam bentuk apapun,
pada tingkat detail apapun yang digunakan sebagai input dan atau output pekerjaan bisnis analisis ya. Oke. Jadi kalau bisnis analisis itu adalah aktivitas bisnis analisis sebagai praktek ya. Sedangkan bisnis analisis information itu adalah beragam set informasi yang dianalisa, diubah dan dilaporkan oleh bisnis analis. Berikutnya tadi setelah bisnis analisis information, yang ketiga adalah desain. Representasi yang dapat digunakan dari solusi berfokus pada pemahaman bagaimana sebuah nilai dapat diwujudkan dengan sebuah solusi saat dibangun. Jadi representasinya yang dapat digunakan dalam bentuk dari solusi ya, itu adalah desain. Kemudian berfokus pada pemahaman bagaimana sebuah nilai dapat diwujudkan dengan sebuah solusi saat dibangun. Ya. Berikutnya setelah desain adalah enterprise. Enterprise, suatu sistem dari satu atau lebih organisasi secara enterprise dan solusi yang mereka gunakan untuk serangkaian tujuan bersama. Ya. Kemampuan organisasi dapat berupa proses, tools, atau informasi. Ya. Kemampuan organisasi dapat berupa proses, tools, atau informasi. Nah, berikutnya adalah untuk keperluan analisis bisnis, batasan perusahaan dapat didefinisikan relatif terhadap perubahan, ya, dan tidak perlu dibatasi oleh batasan secara legal atau badan hukumnya, kemudian batasan organisasi atau unit organisasi, ya, dapat mencakup sejumlah bisnis, pemerintah, atau jenis organisasi lainnya. Ya, itu adalah pembahasan enterprise. Berikutnya organisasi. Ya, sekelompok orang yang otonom di bawah pengelolaan suatu individu atau dewan bekerja menuju sasaran dan sasaran bersama. Ya, artinya itu adalah sekelompok orang atau yang di bawah pengelolaan satu individu atau dewan, yaitu adalah organisasi. Kemudian batasan yang didefinisikan dengan jelas, beroperasi terus-menerus, bukan inisiatif atau tim proyek. Kemudian yang berikutnya adalah plan, perencanaan. Proposal untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Itu adalah perencanaan, menjelaskan serangkaian acara dependensinya, urutan yang diharapkan, jadwal, hasil atau keluaran, ya, material dan sumber daya yang diperlukan, stakeholder yang terlibat. Itu adalah dari sisi plan menjelaskan serangkaian acara tersebut dan dependensinya. Ya, oke. Jadi selanjutnya adalah requirement dan risk. Requirement itu representasi kebutuhan, berfokus pada pemahaman nilai seperti apa yang bisa diberikan, dan representasi dapat berupa dokumen, tetapi juga dapat sangat bervariasi. Ya. Sedangkan yang risk itu pengaruh ketidakpastian pada nilai-nilai perubahan, solusi atau perusahaan, berkolaborasi dengan stakeholder untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan. Ya. Atasi risiko dengan mengubah kemungkinan kondisi atau peristiwa yang mengarah pada ketidakpastian. Ya, jadi atasi risiko dengan mengubah kemungkinan kondisi atau peristiwa yang mengarah pada ketidakpastian. Contohnya terkait dengan hal tersebut adalah migrate, kemudian remove, avoid, share, dan accept. Itu adalah risk response yang dilakukan, ya, dalam rangka mengubah kemungkinan kondisi atau peristiwa yang mengarah pada ketidakpastian. Nah,
Pembahasan yang kedua cukup singkat, tapi seperti biasa, diharapkan audiens bisa cari tahu lebih jauh terkait migrate, remove, avoid, share, dan accept. Ini adalah pendekatannya terkait dengan risk. Ya. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga. Ini adalah skema klasifikasi kebutuhan. Ya, jadi memang sudah mulai masuk ke pembahasan inti. Kali ini adalah pembahasan ketiga terkait dengan skema klasifikasi kebutuhan. Skema klasifikasi kebutuhan itu kita bisa lihat ada business requirements, stakeholder requirement, ya. Kemudian ada solution requirement yang terbagi menjadi dua, yaitu functions requirement, non-function requirement, dan berikutnya untuk yang keempat adalah transition requirement. Ya, jadi ini adalah hal-hal terkait dengan skema klasifikasi kebutuhan. Oke, business requirement itu apa ya? Business requirement di sini adalah penyataan tujuan, ya, sasaran, dan keluaran yang menjelaskan mengapa suatu perubahan itu dimulai, ya. Kemudian juga yang berikutnya dapat diterapkan ke seluruh bagian perusahaan, area bisnis atau inisiatif tertentu, ya. Itu jadi business requirement ini ada di mana-mana sebetulnya, ya. Kalau memang yakin bisa menerapkan konteks atau pembahasan business requirement. Kemudian stakeholder requirement tadi adalah business requirement, kebutuhan dari sisi bisnisnya. Sekarang kebutuhan dari sisi stakeholder apa? Yaitu menjelaskan kebutuhan stakeholder yang harus dipenuhi untuk mencapai business requirement. Nah, ya, jadi tahapannya seperti itu. Berfungsi sebagai jembatan antara business requirement dan solusi. Ya, jadi stakeholder requirements ini itu menjelaskan kebutuhan stakeholder yang harus dipenuhi untuk mencapai business requirement yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian solution requirement itu kemampuan dan kualitas solusi yang memenuhi stakeholder requirement. Ya, solution requirement itu kemampuan dan kualitas solusi yang memenuhi stakeholder requirement. Ini ya solution requirement. Kemudian memberikan tingkat rincian yang tepat untuk memungkinkan, ya, pengembangan dan implementasi. Ya, memberikan tingkat rincian yang tepat untuk memungkinkan pengembangan dan implementasi. Nah, ini solution requirement terbagi menjadi dua. Ada function requirement dan non-functional requirement. Ya. Oke, function requirement di sini apa? Kemampuan yang harus dimiliki suatu solusi dalam hal perilaku dan informasi yang akan dikelola oleh solusi tersebut. Ya. Jadi function requirement adalah kemampuan yang harus dimiliki suatu solusi dalam hal perilaku dan informasi yang akan dikelola oleh solusi tersebut. Nah, kalau requirement non-fungsional apa? Itu menggambarkan kondisi di mana solusi harus tetap efektif atau kualitas yang harus dimiliki suatu solusi. Ya, karena terkait dengan solution requirements, maka functional requirements dan non-functional requirements ini adalah terkait dengan solusi. Ya, kalau functional requirements itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki suatu solusi dalam hal perilaku dan informasi. Dan ini juga nanti akan dikelola oleh bagian informasi. Sedangkan requirement non-functional itu menggambarkan kondisi di mana solusi harus tetap efektif dan kualitas yang harus dimiliki suatu solusi. Jadi artinya solusi di daerah tertentu, ya, itu tidak bisa harus sama dengan solusi di daerah lainnya, ya, di mana solusi harus tetap efektif dan kualitas yang harus dimiliki adalah suatu solusi.
kualitas dari sisi kualitas solusi. Ya, yang berikutnya tadi setelah solution requirement ada transition requirement, yaitu kemampuan sementara ya, peralihan dari solusi harus memfasilitasi transisi dari keadaan saat ini ke masa depan, ya, current to future, termasuk konversi data, pelatihan, dan kelangsungan bisnis, ya. Ini adalah transition requirement, ya. Oke, selanjutnya coba cari tahu lebih jauh, ya. Audiens bisa cari tahu lebih jauh untuk pembahasan ketiga ini itu terkait dengan function requirement dan non-functional requirement, ya. Tolong audiens bisa cari tahu lebih jauh terkait dengan functional requirement dan non-functional requirement. Baik, dari 5 pembahasan yang direncanakan, 3 pembahasan sudah kita selesaikan. Saya harap audiens bisa menyerap ilmu yang sudah saya sampaikan dan juga bisa langsung dicerna untuk apabila ada hal-hal yang masih membingungkan, bisa langsung mengeksplorasi terkait dengan cari tahu lebih jauh. Oke. Berikutnya pembahasan keempat adalah stakeholder. Sebelumnya tadi di slide yang sudah kita saksikan bersama ada pembahasan stakeholder. Nah, di sini di dalam bisnis analisis stakeholdernya cukup banyak, ya. Sedangkan saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu stakeholder itu apa. Tadi sudah kita coba perhatikan bahwa stakeholder adalah individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas untuk inisiatif, ya, perubahan dan akan dipengaruhi oleh inisiatif perubahan tersebut, ya. Itu adalah stakeholder, individu atau kelompok yang berpartisipasi, ya, dalam pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian ada bisnis analis, berinteraksi dengan mereka secara langsung atau tidak langsung. Kemudian juga ada setiap stakeholder dapat menjadi sumber persyaratan, asumsi, ataupun juga kendala-kendala yang ada. Klasifikasi stakeholder tidak mendalam, tapi kalau audiens masih ingat di video-video saya yang lainnya terkait dengan project management, ada stakeholder register. Nah, di situ stakeholder register dibagi menjadi 4 kuadran, ya. Nah, ini pemahamannya klasifikasi stakeholder tidak mendalam, tapi paling tidak kita sudah paham duluan bahwa secara project management pun stakeholder terbagi menjadi 4 diagram matriks, yaitu satu stakeholder keep satisfied, ya. Kemudian yang kedua adalah keep informed, yang ketiga manage closely, dan yang keempat minimal effort, ya. Jadi ada 4 kuadran dalam hal pembahasan stakeholder. Ada keep satisfied, keep informed, manage closely, dan minimal effort. Oke. Nah, berikutnya seringkali peran berbagai stakeholder dapat ditemukan di setiap kategori. Dia seorang individu dapat juga mengisi lebih dari satu peran, ya. Itu adalah pembahasan stakeholder. Nah, stakeholder yang ada di dalam materi perkuliahan kita ini, ya, kita bisa lihat di slide ada cukup banyak, yaitu business analyst, customer, domain subject matter expert, end user, implementation subject matter expert, operational support, project manager, regulator, sponsor, supplier, dan tester. Ini adalah macam-macam stakeholder terkait dengan pembahasan bisnis analis. Oke, penjelasannya adalah sebagai berikut. Bisnis analis adalah stakeholder dalam semua kegiatan bisnis analisis. Nah, jadi stakeholder, ya, pihak-pihak yang berkaitan dengan kondisi ini sebagai seorang bisnis analis adalah stakeholder dalam semua kegiatan bisnis analisis.
Kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dimungkinkan bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan peran stakeholder lainnya. Ya, itu adalah seorang bisnis analis. Customer dapat menggunakan produk atau layanan dari perusahaan, dapat memiliki hak kontraktual atau moral dengan perusahaan. Itu yang disebut dengan customer. Nah, ini ada domain subject matter expert. SME sendiri subject matter expert sering disebut dengan tenaga ahli. Lalu apa dengan domain subject matter expert? Ya, setiap individu dengan pengetahuan mendalam tentang suatu topik atau tentang satu domain yang relevan dengan kebutuhan bisnis atau ruang lingkup dari solusi itu sendiri. Ya, contohnya ada end user, ada manager, process owner, legal staff dan lainnya. Artinya kalau sekarang ada pembahasan ingin membuat sebuah meja kayu, berarti dibutuhkan orang-orang yang ahli di meja kayu tersebut. Nah, itu yang disebut dengan domainnya adalah domain meja kayu. Ya, jadi di sini terkait dengan pengetahuan dari produk atau proses tersebut. Ya, itu yang disebut dengan domain subject matter expert. Kemudian end user, stakeholder langsung berinteraksi dengan solusi, dapat menyertakan semua peserta dalam proses bisnis atau mereka yang menggunakan produk atau solusinya. Itu adalah end user. Kemudian kalau yang implementasi atau implementation subject matter expert, stakeholder dengan pengetahuan khusus mengenai implementasi satu atau lebih komponen solusi. Itu adalah implementation subject matter expert. Contohnya pustakawan, kemudian manajer perubahan, change management, manajer configuration, arsitek solusi pengembangan, arsitek informasi, administrator, dan lain sebagainya. Itu adalah langsung sebagai implementation subject matter expert. Kemudian operational support itu bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dan pemeliharaan sistem atau produk. Contohnya operation analysis, product analyst, help desk, dan release manager. Ya. Project manager itu bertanggung jawab atas pekerjaan untuk memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis sambil menyeimbangkan faktor-faktor proyek termasuk scope, ruang lingkupnya, kemudian termasuk budgetnya, schedule-nya, resources-nya, quality, and risk-nya. Ya, contoh project lead, technical lead, product manager, team leader, dan lain-lain. Kemudian ada regulator, ya, bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan menegakkan standar. Ya, regulator itu pembahasan standar. Standar dapat diberlakukan melalui undang-undang, standar tata kelola perusahaan, standar audit, atau standar yang ditentukan oleh pusat kompetensi organisasi. Ya, peran alternatifnya adalah pemerintah, badan pengawas, dan auditor. Dia adalah pihak-pihak yang cocok sebagai regulator. Kemudian kalau sponsor bertanggung jawab untuk memulai upaya untuk mendefinisikan bisnis need-nya. Wah, ini udah mulai ada permainan kata-kata di sini, ya. Ada business need. Jadi kebutuhan bisnis, ya, dan mengembangkan solusi. Jadi ada need, ada solution. Kemudian otorisasi pekerjaan dan mengontrol anggaran dan ruang lingkup. Jadi kalau tadi regulator itu bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan menegakkan standar kebutuhannya seperti apa, kalau sponsor ini yang bertanggung jawab untuk memulai upaya dengan mendefinisikan business need dan mengembangkan solusinya. Ya. Kemudian otorisasi pekerjaan dan mengontrol anggaran juga ruang lingkup, itu sponsor. Peran alternatifnya eksekutif dan sponsor proyek. Jadi kalau ada kondisi peranan tersebut, ini adalah sebagai eksekutif dan sponsor proyek. Kemudian ada stakeholdernya yaitu supplier di luar batasan organisasi,
ya, jadi di luar dari organisasi, menyediakan produk dan layanan kepada organisasi, dapat memiliki hak dan kewajiban kontrak atau moral, peran alternatif, penyediaan, vendor, dan konsultan. Itu adalah supplier, ya, peran alternatifnya sebagai penyedia, ya, vendor, dan konsultan. Berikutnya adalah tester, bertanggung jawab untuk menentukan cara memverifikasi bahwa solusi memenuhi persyaratan, melakukan proses verifikasi, memastikan solusi memenuhi standar kualitas yang berlaku, dan resiko cacat atau kegagalan dipahami dan diminimalkan. Peran alternatif yaitu adalah quality assurance analyst. Ya, ini adalah tester dan supplier. Nah, dari pembahasan tersebut, maka kita cari tahu lebih jauh terkait dengan pembagian stakeholder membagi 4 berdasarkan quadrant matrix yang sudah sempat kita singgung tadi. Kemudian istilah stakeholder lebih jelas, lebih detail dari slide ini. Jadi tolong dicari tahu lebih jauh terkait stakeholder itu di luar dari istilahnya istilah stakeholder itu lebih jelas, lebih detail dari slide ini, ya, yang ada di materi pembahasan sebelumnya, ya. Jadi cari tahu lebih jauh terkait dengan pemahaman audiens terkait dengan stakeholder yang ada. Yang pembahasan kelima adalah kebutuhan dan rancangan, ya. Kebutuhan dan rancangan, ada business analysis involved design, ada requirement versus design, ada lagi requirements versus design, ya, itu yang akan kita bahas di sini. Business analysis involved design itu adalah kebutuhan dan rancangan. Selain memunculkan, menganalisis, memvalidasi, dan mengelola persyaratan, analis bisnis juga bertanggung jawab atas definisi desain tersebut, ya, definisi desain tersebut. Nah, itu si business analyst juga bertanggung jawab atas definisi desainnya. Tingkat tanggung jawab desain bervariasi berdasarkan perspektifnya, ya, berarti nanti kita bisa juga menyinggung terkait dengan kebutuhan perangkat lunak yang ada, misalkan ada pembahasan, nah itu dia tanggung jawabnya bervariasi berdasarkan perspektifnya. Kemudian ada requirement versus design, persyaratan difokuskan pada kebutuhan, desain difokuskan pada solusi. Kemudian perbedaan antara keduanya juga tidak selalu jelas, ya. Jadi ada pembahasan requirement versus design. Kalau pembahasan kebutuhan dan rancangan pada pembahasan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, itu requirement versus design, persyaratan difokuskan pada kebutuhan, ya. Jadi requirement difokuskan pada need, sedangkan desain difokuskan pada solusi. Jadi kalau ada requirement berarti ada need, ada kebutuhan. Kalau ada persyaratan berarti ada kebutuhan, ya. Kemudian desain difokuskan pada solusi. Jadi kalau ada solusi bisa dijelaskan melalui desain, ya. Perbedaan antara keduanya tidak selalu jelas, ya. Teknik yang sama digunakan untuk memperoleh, memodelkan, dan menganalisis keduanya. Suatu persyaratan mengarah ke suatu desain dapat mendorong penemuan dan analisis atau lebih banyak persyaratan. Pergeseran fokus seringkali halus atau tidak terlihat, ya. Ini adalah kebutuhan dan rancangan, ya. Kebutuhan dan rancangan, pembahasan requirement versus design. Dan berikutnya adalah klasifikasi sebagai persyaratan atau desain dapat menjadi kurang signifikan seiring dengan kemajuan pekerjaan hingga akhir pemenuhan kebutuhan. Kemudian business analysis dapat menjadi kompleks dan rekursif. Persyaratan dan desain, requirement and design, dapat dijabarkan lebih lanjut setelah implementasi, ya.
Bisnis analis sering meninjau atau mereview desain akhir untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan persyaratan. Ya, itu adalah bisnis analis. Nah, di sini kita lihat ada tabel yang berisi requirement versus design. Ya, requirement di sini adalah kebutuhan atau persyaratan. Itu contohnya ya, di tabel requirement ini ada beberapa contoh. View 6 months sales data across multiple organizational unit in a single view. Jadi diminta permintaannya atau persyaratannya adalah menampilkan 6 bulan penjualan atau 6 bulan data penjualan across multiple organizational, ya, di atas atau dibahas banyak organisasi unit ya dalam satu single view atau dalam satu tampilan. Maka dalam bentuk desainnya dibuatlah sebuah sketsa untuk tampilan dashboard ya. Oke, nah kemudian ada requirement berikutnya, contohnya adalah reduce amount of time required to pick and pack a customer order ya. Jadi di sini di tabel desainnya untuk kebutuhan tersebut dibuatlah proses model ya. Kemudian record and access a medical patient history ya, itu adalah pembahasan requirement kebutuhannya, rekaman dan akses untuk medical patient history. Di desainnya sendiri dibuatlah screen mockup showing specific data fields ya. Jadi di layar dibuatkan mockup yang menunjukkan spesifik dan data fields ya. Itu adalah desain yang dibuatnya seperti itu berdasarkan kebutuhan yang tadi disampaikan. Kemudian develop business strategy ya, ini adalah kebutuhannya dalam membangun bisnis strategi, goals dan objektif untuk semua pebisnis baru. Kemudian desainnya dilakukan adalah business capacity model. Nah, ini yang dilakukan oleh tim desain untuk menjelaskan terkait dengan requirement dan desain. Kemudian ada provide information in English and French ya. Jadi ini adalah 5 requirement yang kemudian diberikan solusinya dengan kolom desain. Oke, jadi jelaskan untuk cari tahu lebih jauh, jelaskan tentang pembahasan tabel di atas dengan uraian untuk requirement dan desain. Jadi kalau di sini pembahasannya adalah cari tahu lebih jauh ya, cari tahu lebih jauh. Oke, di sini kita bisa lihat dulu. Ya, di sini bisa kita lihat di slide terakhir untuk pembahasan kelima dan pembahasan terkait dengan konsep utama adalah tentang cari tahu lebih jauh mengenai pembahasan tabel yang di slide sebelumnya dengan uraian untuk requirement dan desain. Tolong audiens bisa memahaminya terlebih dahulu baru dapat menjelaskan terkait cari tahu lebih jauh ini. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini yaitu terkait dengan
analisa kebutuhan perangkat lunak itu sudah pertemuan yang ke-5, tapi untuk materi yang keempat terkait dengan materi keempat dan kelima pembahasan konsep pertama. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan oleh audiens dalam rangka untuk mengikuti pembahasan atau mengikuti video pembahasan analisa kebutuhan perangkat lunak, dan sering kita dengar juga tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Terima kasih dari saya. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan dapat terserap oleh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com